Ini bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Romo Yohan juga di sini. Kita akan memulai ya pembahasan materi kali ini adalah sejarah filsafat ya, filsafat Kristen awal dan kedatangan ya atau kelahiran dari filsafat Islam. Ya. Nah, hadir di sini untuk memberikan sedikit pengayaan ya dari segi filsafat Kristen awal itu seperti apa. Ya, maka itu saya coba minta beliau ini kan sudah tahu soal Kristen awal ya paling dan sekolahnya juga di seminarinya di Yunani. Beliau ini Ortodoks Yunani ya di Indonesia. Perwakilan di pimpinannya ya yang di Cirebon. Di Cirebon daerah wilayah ini keseluruhan belum ada belum Keseluruhan apa nih? belum ter ini ya belum Eh, belum terdesain ya belum istilahnya tuh belum eh, belum masih masih bentuk di ya. bawah naungan lah, masih di bawah naungan negara Oh, lain gitu aja ya, sih. oke, oke. Baik, barangkali Romo Yohan mau duluan ya untuk menyampaikan. Ini bisa Eh, bisa untuk share semua kan? Oh enggak ya, sebentar. Nah, udah saya atur multiple partisipan ya. Boleh boleh sharing juga. Sharing share ini ya PPT kalau sudah ada. Silakan Romo Yohan. ya apa namanya? Mungkin saya nggak akan ngomong terlalu panjang aja ya. Jadi ini saya mengacu pada apa namanya yang ditanyakan oleh Pak dosen kita, Pak Imad, yaitu tulisan dari Justinus. Jadi Justinus itu tidak hanya apa namanya menulis apologia, tetapi juga menulis surat. Nah, salah satunya apa namanya kenapa penulisan dari Julianus itu ditulis ialah perlawanan akan terhadap orang Yahudi. Itu latar belakang kenapa dia nulis. Salah satunya adalah tentang kebangkitan. Ini yang utama. Yang utama dari penulisan Justinus. Jadi pada waktu itu di hadapan Justinus ada orang Yahudi yang tidak percaya akan kebangkitan. Makanya dia berapologetika bahwa terdapat kebangkitan di antara orang mati itu. Makanya Justinus ini salah satu karyanya itu perihal kebangkitan badan atau yang dinamakan itu Tis Anastasius Tukiriu. Itu tulisannya itu salah satunya. Tapi untuk naskahnya hilang sayangnya. Yang apa namanya? Yang terdapat hanya surat-surat dan juga apologianya. Nah, Justinus ini bukan hanya Justinus, tetapi juga terdapat salah satu bapak gereja yang dikenal saat itu adalah Origenes. Salah satu untuk memahami Injil ini pro berarti apa namanya yang pikiran Kristus hanya Isa Al-Masih hanya sebagai ciptaan tetapi bukan Allah. Makanya oleh beberapa bapak gereja dinyatakan bahwa dia itu apa namanya sebelum adanya Arius karena dengan pendekatan beberapa terhadap kebangkitan juga dan juga surat-surat kepada kaisar itu terdapat juga daripada Origenes. Nah, pada abad keempat muncul suatu filsafat yang mungkin ini tidak dikenal dalam dunia barat ataupun dunia Islam. Di dalam gereja timur kami mengenal namanya filsafat nepsis. Nah, apa itu filsafat nepsis? Filsafat nepsis adalah suatu filsafat yang mendaraskan suatu pertapaan. Ini diperkasai oleh Antonius yang Agung orang Mesir. Kenapa disebut nepsis? Karena penekanan dari filsafat ini adalah keheningan. Nah, nepsis ini, para bapak-bapak nepsis ini ialah para bapak yang hidupnya di padang gurun atau bisa kita sebut itu kalau misalkan di Indonesia itu macam gimana ya Pak Imat ya kayak apa namanya pengembara filsafatnya seperti itu. Kenapa mereka disebut filsuf? Karena dari mereka terdapat suatu hikmat, hikmat yang telah tercerahkan. Itu yang dinamakan para bapak nepsis. Ini salah satu mungkin dalam apa namanya bisa disebut filsafat, tapi filsafat di luar filsafat mainstream. Karena dari filsafat ini menekankan Al-Masih itu sendiri.
Nah, satu lagi, salah satu mungkin filsuf terbaik sih sebenarnya menurut para menurut para uskup yang waktu itu saya dengar pembicaraan mereka, yaitu Arius. Nah, siapa sih Arius ini? Arius adalah seorang imam di gereja Alexandria. Nah, kenapa pemikirannya ini atau sangat fatal dalam gereja? Karena Arius ini sangat mendekati filsafat Platonik pada ajarannya, yaitu seperti Origenes yang menyatakan bahwa Al-Masih itu bukan Allah dan juga bukan anak Allah. Karena dalam tulisannya Arius itu menyatakan bahwa Iututeu ini ketisma, yaitu anak Allah adalah suatu ciptaan. Dia bukan Allah, tetapi bukan sepenuhnya Allah. Jadi manusia, hanya sebatas manusia. Ini yang ditentang oleh beberapa eh, Bapak gereja pada waktu itu, salah satunya adalah Alexandros. Alexandros dari Alexandria, yaitu Bapak rohani dari Athanasius yang Agung. Kenapa pemikiran ini dipertentangkan? Karena pada waktu konsili itu, pemikiran Bapak gereja menyatakan Almasih itu Allah. Tetapi Arius ini hadir dan menyatakan, oh tidak. Menurut saya, menurut pendekatan saya, sesuai dengan apa yang dia pelajari dari Aristoteles, dari Platon, bahwa Kristus ini bukan Allah. Dia hanya manusia biasa. Dia disalibkan tapi tidak bangkit. Bukan itu kodrat manusianya, bukan kodrat ilahinya. Nah, ini ditentang oleh Alexandros bahwa ajaran yang harus dekati ini sangat filsafat dan ini ditentang oleh para bapak. Ya, salah satu karyanya itu ada yang namanya Simposium, tapi naskahnya hilang dan juga surat kepada Kaisar dan itu hampir semuanya hilang naskah-naskahnya. Jadi kita benar-benar nggak tahu bagaimana. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya. Eh, mau saya lanjutkan dulu dengan PPT saya atau mau bertanya dulu dengan Romo Yohan? Dilanjutkan dulu, Pak. Wah, itu dulu ya, saya kasih PPT saya. Jadi paparan saya ya. Oke. Kita masuk ke proses ya. Gerak ya? Berganti kan? Halo? Ya, kelihatan, Pak. Ya, berganti ya. Oke, iya, kalau saya mulai dari kelahiran tadi ya, Isa atau Al-Masih ya. Lahir pada abad 1 ya. Pada saat itu Imperium Romawi itu menguasai wilayah besar ya, bagian besar dari Mediterania dan Eropa. Tiga itu. Nah, sebenarnya sudah ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani ya, di wilayah Imperium Romawi di luar dari wilayah Israel Palestina saat ini ya, di luar dari wilayah Levan atau Syam hari ini. Jadi di luar dari wilayah antara Mesir dan Mesopotamia itu sudah ada masyarakat Yahudi ya di Yunani di Romawi di Italia ya, Italia hari ini pada zaman itu sudah ada. Kemudian masuk ke pasca Plotinus ya. Pasca Plotinus ini termasuk terakhir filosof pagan terakhir di era Yunani Romawi. Karena sudah Plotinus sendiri lahir sudah adanya Kristen. Nah, filsafat Kristen dan Islam itu banyak mengambil dari wacananya Neoplatonisme ini. Tadi ya. Kemudian teosentrisme ya. Saya kira teosentrisme ini belum dibahas oleh Romo Yohan. Nanti mungkin beliau bisa ngasih sedikit banyak tambahan ya terkait dengan teosentrisme ini ya, patristik dan skolastik ini. Tadi selain Justinus, nah di kampus-kampus Islam memang lebih banyak Santo Agustinus filsafat itu ya apa Kristen itu ya Barat ya. Nah, yang paling banyak dibahas, terutama ketika saya mempelajari filsafat politik Barat itu ya Augustine of Hippo ini adalah konsep the city of God ini. Ya. City of God. City of God ini kira-kira tentang
negara utama ya, sama seperti kira-kira tidak jauh dari yang ditulis oleh Al-Farabi, walaupun ada banyak perbedaan yang ditulis oleh Plato juga ya. Jadi eh, gagasan-gagasan tentang negara itu harus seperti apa, masyarakat itu seperti apa. Itu magnum opusnya memang yang saya tahu adalah The City of God ini. Ya, kota Tuhan berbeda dengan kota dunia. Ini dasar dari teologi politik Kristen. Nah, argumentasi dosa turunan juga dibuat oleh Saint Augustine. Ini yang disampaikan di kuliah-kuliah. Kalau di kampus-kampus Islam pasti ketika membahas Saint Augustine itu ini ya konsep-konsepnya tentang kesatuan ruh yang menjadi dasar argumentasi dari adanya dosa turunan, tentang keistimewaan manusia itu bagaimana penciptaannya, kemudian tentang kenapa menjadikan Kristen sebagai agama resmi Romawi. Saint Augustine digambarkan membela Konstantinus ya. Nah, ini harus ada kontra atau pendapat berbeda ya, pembanding ya. Saya kira apakah benar Saint Augustine ini membela Konstantin? Mungkin mau ada tanggapan ataupun ada pertanyaan gimana dari teman-teman atau dari Romo Yohan gimana? Ya, Bu Nurisa. Kalau sudah boleh, bisa ya berarti. Ya, ini dulu. Ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya ini menarik ya, tentang neoplatonisme, apa platonisme nih Pak. Saya tertarik dengan pernyataan dari Romo tentang pendekatan platonik yang digunakan untuk mengkaji tentang kebangkitan jasad. Itu jasad Isa Al-Masih maksudnya ya. Dan penolakan bahwa Yesus itu ilah gitu. Jadi Yesus itu hanya makhluk gitu kan. Nah, pendekatan platonik ini itu kan tidak secara serta-merta diterima oleh pihak gereja atau bagaimana Pak? Sepertinya ini kayak fenomena tasawuf di dalam Kristen gitu. Ada kesamaan tasawuf di dalam Islam dan tasawuf dalam Kristen, yaitu apa namanya uh, pencapaian pemahaman tentang sifat ketuhanan melalui refleksi Tuhan di dalam diri, yaitu dengan keheningan, introspeksi, pengamatan diri, pengendalian diri dan sebagainya. Nah, itu bagaimana tanggapan Kristen secara keseluruhan tentang hal ini, tentang neoplatonisme dan tentang penolakan keilahian, ketuhanan dari Isa Al-Masih. Terima kasih, Pak. Maaf, ini bagian siapa ya? Romo Yohan dulu yang ini. Oh. Tadi pertanyaannya untuk kita berdua. Iya Bu, maaf, Assalamualaikum. Jadi kenapa filsafat itu ditentang oleh para bapak? Karena para bapak meyakini bahwa pendekatan filsafat itu tidak tidak apa namanya tidak mendekati apa yang dikatakan Injil. Jadi filsafat itu ada plus minusnya bagi para bapak gereja itu. eh Walaupun secara keseluruhan para bapak gereja itu mengerti filsafat Platon, Aristoteles, Thales dan yang lain. Tapi kenapa mereka menolak untuk apa namanya untuk mensejajarkan sama dengan mereka ini? Karena apa namanya? Karena hal ini bersifat tidak apa namanya ya tidak mendekati mistikisme, tidak ada mistikismenya. Karena para bapak gereja awal dari abad pertama sampai abad ke-7 atau 8 itu mereka memakainya bukan skolastik atau akademik, tapi memakai mistikisme, yaitu patristik. Jadi dari zaman para rasul sampai hari ini yang ditekankan itu bukan skolastiknya, tapi mistikismenya. Nah, untuk kenapa para bapak banyak yang menulis tentang perihal kebangkitan, karena seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa berhadapan dengan orang Yahudi yang tidak percaya akan kebangkitan badan, jadi para bapak gereja meyakini bahwa Kristus itu terangkat ke surga dengan tubuh mulianya. Tubuh mulia ini tidak sama dengan tubuh ragawi. Mungkin seperti itu saja. Baik. Ya, oke. Tadi pertanyaannya itu ya, Bu Nurisa ya, terkait dengan ya saya ketika mempelajari
filsafat Islam juga ya, karena jalannya kan kira-kira seperti itu ya. Dari Plotinus ini banyak mempengaruhi bukan hanya filsafat Kristen tapi juga filsafat Islam. Nah, Plotinus sendiri kan adalah salah satu filosof besar terakhir di era atau di masa di mana agama pagan Yunani, agama pagan Romawi itu masih ada ya ketika itu, dan tidak jauh zamannya, eranya dengan Agustinus. Zamannya tidak jauh. Kalau nggak ada Agustinus, dikatakan tidak mungkin sampai ke hari ini. Ya. Kemudian ada penerjemahan karya dari para filosof Yunani, Romawi ke dalam bahasa Arab. Nah, itu juga dilakukan bukan hanya oleh umat Islam sebetulnya. Yang melakukan itu juga oleh umat Kristen. Yang ketika itu umat Kristen yang menerima kekuasaan Imperium Islam. Jadi itu adanya pertemuan di situ. Nah, kebangkitan badan ya itu konsep atau teori adalah kebangkitan badani ya. Kebangkitan bukan kebangkitan badan ya, ragawi ya, raganya ikut bangkit itu sampai hari ini juga tidak hanya di Kristen, saya kira di Islam juga banyak yang masih memperdebatkan itu. Apakah ketika kita bangkit di hari kiamat itu badan kita, tubuh kita ini yang sekarang ini, ataukah tubuh yang lain? Nah, salah satu dosen saya itu mendebat atau membantah itu dengan bahasa yang gini, kata dia itu. Ada dosen saya yang sampai mengatakan, kalau bangkit sama tubuh kita yang sekarang kan kita makan ayam, makan kambing, makan sapi, mungkin makan onta gitu kan. Nanti ontanya ketika dibangkitkan, kambingnya ketika dibangkitkan nanti dengan kita jadi ada apa pertikaian, jadi diperebutkan daging, nanti kambingnya bilang itu daging saya gitu kan. Jadi sengketa daging siapa yang diambil ketika bangkit. Jadi itu penggunaan retorika ya sebenarnya ya, sehingga kita menerima. Tapi apakah real seperti itu ya kan, barangkali tidak sebegitunya ya. Tapi apakah ada raga istilahnya, raga yang bukan raga empiris hari ini, itu memang ada dalam filsafat Islam diakui. Nah, adanya raga di luar dari raga jasmania saat ini. Ya. Itu bagian dari kajian filsafat Islam juga ya. Tadi kalau patristik tadi itu lebih ke mistis ya, mistisisme. Kalau skolastik itu sama kiranya ya, skolastik di Islam maupun di Kristen ya, skolastik itu lebih ke akademis. Boleh nyambung pertanyaan nggak Pak dosen? Kalau boleh satu lagi, itu tadi dengan Romo itu Pak Yohan. Nah, pendekatan mistisisme ini kan berarti berakhir ya Pak Yohan di zaman Renaissance abad ke-13 itu. Lalu bagaimana pendekatan yang digunakan gereja-gereja sekarang? Apa skolastik atau gimana? Maaf apa namanya? Jadi untuk masa kegelapan itu di Eropa Barat itu tidak ada sangkut pautnya dengan yang di Timur. Jadi saat di Eropa Barat terjadi kegelapan, abad kegelapan, di Timur itu terjadi penjajahan atas Turki, Bu. Iya. Pada saat itu Nah, ya. masa pemikiran atau masa inovasi pemikiran itu berhenti ketika Santo Gregorius Palamas itu pada abad ke-7 pada abad ke-8 atau ke-9. Jadi waktu itu Tesaloniki terkepung oleh Turki dan orang-orang Tesaloniki dijadikan budak oleh orang Turki. Salah satunya adalah uskup Tesaloniki sendiri, yaitu Gregorius Palamas. Nah, kenapa hadir mistikisme? Karena mistikisme itu berkelanjutan dari tradisi itu kenapa mistikisme ini ditekankan di bawah kaki gunung dan akhirnya dia tercerahkan. Yang akhirnya idenya ini muncul, yaitu gagasan hatinya karena mereka dapat melihat Allah. Itu basis dari mistikisme. Nah, kenapa sangat ditekankan? Karena
Gregorius Palamas sendiri menulis aturan-aturan atau regula-regula untuk para rahib. Jadi bahwa untuk menghindari keramaian, tapi menjaga keheningan. Karena damai itu bersih dari pakaian dia teologi. Dan teologi ini dinyatakan oleh para akademisi tepat. Padahal dia sendiri buta huruf. Dan ini pun, dan karya Sophronius ini masih disetkan lagi. Apa namanya, apa namanya ya, bagaimana dia bisa berpikir seperti itu. Karena dari umur 15 tahun dia buta huruf. Nah, untuk apa namanya, mungkin ya, Mas Imad, maaf ya, untuk mungkin sebelum Agustinus sebenarnya masih ada lagi Bu yang menciptakan karya apa namanya persis seperti Agustinus. Tapi ini seorang kaisar yang bernama Yohanes ketujuh Porphyrogenitos. Dia menulis satu buku penuh orasi dan juga peraturan-peraturan di dalam istana. Nah, peraturan dalam istana ini ada apa namanya bukan keilahian ya, tapi divinity-nya ada seperti itu. Ya mungkin seperti itu saja sih. Mistikisme di dalam gereja. Halo, Ada suaranya ya? iya, Pak dosen lagi bicara atau enggak ya? Kenapa? Pak dosen lagi bicara enggak? Enggak ada suaranya. Enggak, tadi belum ini. Gimana? Udah tadi Romo Johan udah ya? Udah selesai Romo Johan? Sudah Sudah, Pak, Pak. sudah Pak. Oke, tadi saya sudah share di Kayaknya chat nggak. ya, Gregory Palamas ya. Ya, sedikit banyak kita kan mendapatkan pengayaan ya, yang kiranya cukup ya, terkait dengan filsafat Kristen awal. Terutama kita ingin tahu bagaimana sih apa namanya Kristen ya yang kita selama ini di Indonesia, karena Asia Tenggara tidak, kalau saya baca bukunya Ari Tonang misalnya, tidak ada bukti bahwa ada gereja timur ya ortodoks yang datang ke Nusantara atau ke Asia Tenggara sebelum era sebelum Islam maupun sebelum kolonialisme Eropa. Nah, sementara para pendakwah atau para penginjil dari ortodoks Suriah ya, kalau nggak salah tadi sempat ngobrol dengan Romo Yohan juga, Suriah ya, Syria. Maaf Pak Iman, Ya, bukan Syria tapi Assyria. Dibedakan Syria sama Assyria. Assyria itu, Assyria itu lebih kepada Mesopotamia dan Syria ini lebih ke Antiochianya lah. oh gitu ya. Oh, Assyria ya. Assyria itu lebih ke Mesopotamia ya, yang datang ke Tiongkok ya waktu itu. Sebelum itu sebelum kedatangan Islam atau sezaman dengan Imperium Islam. Halo? Iya, ya. Sezaman dengan Gereja-gereja Oriental, terutama Syria, Assyria, Ethiopia, Koptik, itu sezaman dengan Islam, kedatangan Islam, itu sezaman. ya. Oke. Nah, proses ya dari munculnya denominasi Kristen itu kan kemudian juga
diikuti atau bersamaan waktunya ya, bersamaan atau terjadi dalam waktu hampir bersamaan atau sezaman ya. Mungkin lebih awal ya, denominasi Kristen hadir, kemudian Islam lahir ya. Di mana ketika itu bermunculan juga denominasi Kristen. Menurut Ismail Fajri Alatas, ketika Nabi Muhammad datang, itu ada juga orang-orang yang menyebut yang disebut ya, itu yang dalam sejarah itu disebut mereka juga mengaku nabi juga pada zaman itu. Profesor Al-Makin, mantan rektor UIN Jogja juga menyampaikan hal yang senada ya, bahwa ada orang-orang yang mencoba ya memperoleh otoritas agama, otoritas kenabian, kerasulan dari Nabi Muhammad ya. Jadi sama gitu ya, mereka menganggap diri mereka nabi atau menganjurkan ya untuk menjadi nabi gitu ya. Ingin menjadi nabi, mereka mendakwahkan. Jadi berusaha untuk memiliki otoritas yang sama. Dan itu terjadi. Kira-kira begitu. Artinya di sini harus kita lihat juga ada latar politiknya. Ya. Oke, itu ya. Kita lanjut dengan filsafat Islam ya, ketika kelahiran. Kenapa saya sebut kelahiran? Karena saya ingin mencoba untuk fokus di kelahirannya filsafat Islam. Jadi ternyata filsafat Islam itu seperti ini loh. Ada latar-latar yang kita belum banyak diakui atau dipelajari di wilayah Indonesia ya, terutama. Nggak ada suaranya kah? Bentar, ini Belum, Pak. udah masuk belum? Ini sudah? Masih loading. Nah, Kenapa ini? Oke. Nah, ini kelahiran filsafat Islam ya. Nah, penerjemahan karya-karya filsafat asing ya, karya filsafat dari luar. Penerjemahan itu dimulai ketika Khalifah Dinasti Umayyah itu, terutama ketika Khalifah Abdul Malik bin Mirwan. Abdul Malik bin Mirwan ini dalam salah satu buku sejarah karangan Yusuf Soib ya, tentang Dinasti Umayyah, Abdul Malik bin Mirwan ini sangat banyak perannya melakukan Arabisasi Islam. Jadi berlawanan dengan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab menaklukkan ke sana sini, melakukan penaklukan itu mengambil. Jadi ada akulturasi dengan tradisi yang atau budaya yang ada di budaya setempat. Namun tidak diterjemahkan dan tidak mereka masih dipertahankan dalam bahasa aslinya. Kemudian akhirnya penerjemahan itu dimaksudkan untuk menunjukkan sebetulnya dilakukan untuk proses Arabisasi sebetulnya. Jadi ada liciknya juga di situ, tapi itu menjadi satu upaya yang baik karena untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau tidak diterjemahkan, barangkali kita tidak mengetahui ya. Nah, terdapat peran umat Kristen, para sarjana Kristen dalam gerakan penerjemahan. Ini yaitu sebagian anggota kabinetnya adalah orang-orang Kristen ya, dari Assyria, dari Koptik, Mesir dan sebagainya. Nah, Persia dan India juga memiliki pengaruh ya. Pengaruh dari luar Helenisme, Yunani kuno ya. Nah, pengaruh Yunani kuno juga sudah masuk sebetulnya ke Persia dan India sebelumnya. Nah, itu ilmu kalam yang menjadi awal dari tradisi skolastik di dalam Islam itu justru berasal dari pengaruh tradisi filsafat India. Itu lebih banyak pengaruh dari India ataupun dari Persia. Mereka non Aristotelian. Islam, Hindu, Buddha, kemudian Majusi juga ya dan lain-lain. Baru ada pengaruh Yunani dan Romawi. Ini kira-kira pengaruhnya datang hampir bersamaan lah ya. Ada Neoplatonisme. Neoplatonisme itu ada dalam diambil oleh filsafat Kristen dan filsafat Islam. Kemudian Aristoteles disebut sebagai guru pertama oleh para filosof Muslim. Al-Farabi disebut sebagai guru kedua. Ini menunjukkan ada pengadopsian kepada siapa. Ya, ini adalah sikap politik
penunjukan Aristoteles dan Al-Farabi ini suatu sikap politik. Jadi ada politik pengetahuan ya. Politik pengetahuan juga sosiologi pengetahuan itu yang dipelajari oleh dalam disertasinya Yudi Latif itu masuk dalam sosiologi pengetahuan. Nah, ilmu kalam teologi inilah yang berkembang dengan apa namanya pendekatannya atau tradisinya tradisi skolastis ya, skolastik yang awalnya dari non Aristotelian, juga dari Aristoteles sampai Plotinus dan seterusnya. Dialektika antara free will ya. Ya, konsepsi penciptaan, kosmologi ini juga. Nah, ini ya. Dalam filsafat Islam itu juga dibahas sebagai prima causa. Selain prima itu ya, subjektif kaus internal. Nah, sebab internal kita coba mendeteksi. Nah, itu dibahas lebih detail. Siapa sih kaus itu apa? Subjek formalnya itu apa? Ya, itu sebab internal. Ya, penciptaan itu berbeda dengan kita berdoa ya, berdoa langsung. Tapi kalau proses penciptaan sama, kira-kira rezeki kita datangnya dari kan ada perantara di situ. Ya. Nah, filsafat peripatetik Islam ini mengintegrasikan filsafat dengan agama. Kira-kira ada kesamaan ya? Nanti teman-teman bisa lihat ya, ada nggak kesamaan dengan Kristen ya? Mungkin nanti bisa tanya sama Romo Yohan juga. Nah, ini ada akal pemerolehan ya, akal mustafat ya, kemudian yang menghubungkan ya pengetahuan manusia dengan wahyu, yang aktif akal wahyu kan ke dalam sebagai daya perseptual ya, yang daya gerak ya. Ada konsep tentang jiwa. Kalau hewan juga bergerak ya, bukan hanya tumbuh. Kalau tumbuhan kan hanya tumbuh saja, hewan bergerak dan tumbuh punya persepsi atau punya panca indera. Manusia selain punya panca indera juga bisa berargumentasi. Ya, kemudian disinilah mulai ada dialektika ya, dialektika terus berkembang, terus ada dialektika pemikiran dalam Islam. Ya, Ibnu Sina, Al-Farabi sebenarnya sudah mendapat kritik dari Ibnu Sina, tapi Al-Farabi dan Ibnu Sina itu dikritik oleh Al-Ghazali ya melalui Tahafut Al-Falasifah yang disanggah itu Tahafut Al-Falasifah itu sanggahan dari Ibnu Rushd atas Al-Ghazali. Nah, kalau nggak ada imperialisme Islam, nggak ada imperialisme Kristen, ya mungkin Islam dan Kristen tuh nggak akan kita anut, ya kita nggak akan menganut Islam dan teman-teman yang Kristen tidak akan menganut kekristenan, karena nggak ada imperialisme, nggak ada penjajahan, nggak ada kolonialisme, nggak ada perang sama sekali. Kita akan diam di wilayahnya masing-masing dan menjadi manusia-manusia yang tertutup. Nah, jadi imperium-imperium inilah yang selain menyebarkan agama juga mengembangkan ilmu pengetahuan sampai teknologi yang bisa kita hari ini kita nikmati. Itu ya, barangkali sedikit yang bisa saya tambahkan ya berkaitan dengan yang filsafat Islam ya. Romo Yohan udah ini ya, udah pamit ya. Maaf tadi koneksi. Oh, kenapa? Tadi koneksi terputus. Oh, terputus. Oke. Siap. Oke, itu ya barangkali gimana teman-teman ada Saya mau lagi protes. tanggapan lagi? Ya, Bu Nurisa silakan. Kalau menurut saya tanpa imperialisme pun Islam itu sudah berkembang kemana-mana lewat perdagangan, Pak. Baik ke Nusantara maupun Eropa, bahkan Eropa. Bahkan Eropa itu bisa tercerahkan karena pedagang Arab kan. Renaissance itu dimulai dari ilmu pengetahuan yang dibawa, terutama ilmu pengetahuan dalam bidang falak yang dibawa oleh pedagang Arab. Ya, namun kenyataannya perdagangan itu tidak cukup ya, karena buktinya ada perang juga. Ketika penyebaran agama Islam di Nusantara ada perang nggak? Ada perang juga. Nah, antara Majapahit, Demak dan Kediri itu kan perang. Majapahit dan Kediri itu berlawanan dengan Demak jadi musuh bersama, tapi Kediri juga jadi musuh bersama. Jadi segitiga ya. Yang satu melawan yang dua dan seterusnya. Majapahit melawan Kediri juga. Jadi Kediri yang kemudian menjadi yang menghabisi Majapahit pada akhirnya. Sebelum Kedirinya juga habis oleh kerajaan-kerajaan Islam. Itu perang. Terjadi perang di situ. Jadi bukan nggak ada perang di Indonesia, di Nusantara ya misalnya. Ada perang di Nusantara.
ketika misalnya kalau saya baca buku, saya baru dapat satu ya, setahu saya belum tahu ada nggak buku tentang sejarah Brunei yang ditulis orang lain gitu, atau yang memiliki paradigma berbeda. Karena ketika saya baca buku sejarah tentang Brunei sebagai sebuah kesultanan hari ini, Brunei itu menyatakan mereka berdiri menjadi negara vasal di bawah Majapahit itu bergabungnya baik-baik, keluarnya baik-baik, tidak terlalu lama dengan Majapahit. Kemudian dia juga menjadikan Sulu itu vasal. Jadi seperti berlapis ya. Sulu itu di bawah Majapahit atau di bawah Brunei. Ini ada kerancuan di sini dalam sejarah ya, karena kita nggak tahu gimana sih sistemnya. Tapi yang jelas Brunei Islam, Sulu Islam ada di bawah Majapahit. Mereka menyatakan mereka masuk dan keluar baik-baik gitu. Brunei ya, tapi dari sisinya yang pro dengan Brunei menyatakan seperti itu. Jadi seolah-olah tidak ada perang. Masa sih nggak ada perang sama sekali? Kok saya kurang percaya gitu. Tapi perlu diteliti lagi. Apa benar seperti itu? Perang itu tetap ada. Suriname bukan tidak berjuang. Kalau teman-teman membaca yang beberapa artikel tahun 90-an, 1990-an ya, 100 tahun sesudah dimulainya proses migrasi atau proses ada migrasi besar dari Jawa ke Suriname yang itu tujuannya untuk buruh ya, yang dibawa ke Suriname. Kemudian salah satu artikel yang saya baca memang menyebutkan Suriname seolah-olah tidak berjuang lah dalam artikel itu. Tapi kalau kita baca buku-buku atau kita melihat dokumenter ya, ataupun film drama historical fiksi sejarah yang ada, nggak ada yang menyebut Suriname itu nggak berjuang. Cuman orang Indonesia yang bilang Suriname nggak berjuang untuk merdeka. Nah, ini kan menjadi ada gap ya, ada gap di sini. Sama seperti ketika kita mempelajari filsafat Kristen itu ya Barat, Timur itu nggak dilihat ya. Tadi ada Ortodoks, ada Assyria, ada Koptik, Ortodoks Yunani, Ortodoks Rusia, macam-macam ya. Di wilayah timur ini wilayah yang tidak banyak dipelajari, karena untuk masuk ke sini ke Nusantara mereka memang tidak melalui jalur yang sama dengan masyarakat dengan kolonialisme Eropa. Tapi ya bahwa perang saja juga mungkin tidak akan menghasilkan suatu perkembangan besar tanpa perdagangan ya. Karena perdagangan itu kan terjadi di zaman di saat-saat damai. Perdagangan itu tidak begitu besar kalau lagi perang itu. Karena pengaruhnya sangat luar biasa. Terblokade kan. Mau masuk gimana barang? Beberapa waktu lalu ketika Rusia dengan Ukraina sedang gencar-gencarnya pertempuran itu, Presiden Jokowi datang itu kan karena apa? Karena masalah ini pasokan gandum ke Nusantara, ke Kepulauan Asia Tenggara terhenti karena Ukraina dan Rusianya perang. Ini dua pemasok gandum terbesar Indonesia loh. Kita mau masuk gandum itu dari sana. Tapi mereka perang kan kita susah. Itu ya kenapa Jokowi datang itu. Makanya disebut juga diplomasi mie instan. Selain karena memang untuk gandum yaitu bahan baku, salah satu bahan baku mie instan yang ada di Indonesia, juga mie instan gitu loh. Mie instan itu kan kayak barang substitusi, makanan substitusi ya. Kemudian juga dia
apa juga tidak gampang ya, gampang masaknya, terus juga sebenarnya nggak cukup sehat ya, tidak bisa menggantikan nasi dari segi gizinya kan, tapi itu substitusi, yang penting kenyang dulu kan gitu, kira-kira itulah. Jadi diplomasi mie instan tuh kayak gitu, diplomasi levelnya ya level substitusi, dan juga yang penting kita dapat pasokan ini aja dulu lah, pasokan gandum. Nanti kalau masalah mereka mau perang terus-terusan nggak apa-apa. Yang penting amankan dulu pasokan gandum ke negara kita. Gitu aja sebetulnya. Jadi bukan untuk mendamaikan, enggak sama sekali. Ya agak licik ya, iya memang begitu. Kan kepentingan kita itu. Jadi ya itu realisme ya dalam hubungan internasional. Gitu, ada lagi? Gimana Romo Yohan? Iya, apa namanya? Paling sih saya hanya menambahkan saja ya. Jadi saya punya apa namanya itu bukunya dari siapa itu? Jadi ini penulis Jerman. Kayak itu kenapa pada waktu itu di, pada zaman Islam khususnya terdapat banyak orang yang mengaku Nabi selain Nabi Muhammad. Ditulis di situ bahwa kenabian itu apa namanya fenomena kenabian itu dimulai ketika Arabia jatuh ke dalam tangan Persia. Jadi eh, makanya kenapa selain Nabi Muhammad di situ juga ada nabi lain, karena itu adalah tipikal yang dibawa oleh orang Persia, yaitu kenabian. Dan juga mungkin tadi kan filsafat Islam mengatakan bahwa dijadikan jiwa itu dibedakan jadi tiga kan. Nah, tetapi Kristen itu sudah awal duluan, yaitu saya lupa abad keberapa, yaitu dari pengajaran dari antara Gregorius Nyssa atau Gregorius yang Agung. Itu mengajarkan bahwa apa namanya pembedaan antara roh roh dan jiwa. Jadi itu sudah ada pengajarannya. Jadi dibedakan antara roh itu apa dan jiwa itu apa di dalam tubuh manusia ini. Nah, sedangkan untuk penambahan saja sih, untuk apa namanya apa tadi masing-masing nggak terlalu apa namanya nggak terlalu ingat tuh. Jadi mungkin untuk beberapa faktor memang saya setuju itu ada imperium, tapi untuk beberapa tidak. Kenapa? Karena untuk agama sendiri itu ada yang namanya misi. Jadi tidak didukung oleh imperium pun bakal menyebar kemana-mana. Sebagai contohnya itu yang Assyria. Assyria ditindas oleh imperium Romawi, tapi mereka bisa sampai ke Asia. Kenapa ditindasnya? Karena mereka dianggap ajaran bid'ah. Nah, untuk imperium sendiri, kenapa Bizantium tidak sampai ke Asia Tenggara, tapi sesuai catatan dari biografi Konstantinus Agung, sebenarnya itu sudah sampai ke India. Karena dalam catatannya itu yang disebut oleh Eusebius itu dicatat bahwa perwakilan India datang ke Konstantinopel dengan membawakan permata-permata dari India. Itu tercatat. Nggak tahu saya di halaman berapa waktu itu tuh. Nah, apa? Jadi sebenarnya Imperium Romawi itu sudah sampai ke India zaman Konstantinus, tetapi untuk agamanya belum. Ya paling itu saja sih. Ya, sebetulnya memang saya juga kurang bisa membayangkan dari segi ini ya. Terbukti adanya kontak antara tradisi maupun kontak antara peradaban lah ya. Berarti kan dengan demikian bukan hanya agama tapi pengetahuan ya. Secara umum ada pengetahuan, ada budaya yang satu sama lain berinteraksi ya, dari Persia, dari India, bahkan sampai Asia Timur, dari situ ke wilayah Mediterania, ke Eropa. Nah, dan sebaliknya sudah ada
kontak antar peradaban. Namun kalau saya perhatikan kan jaraknya jauh ya antara mungkin kalau antara dari Assyria sampai ke Tiongkok itu tidak terlalu jauh, tapi ketika kita bicara dari Bizantium, ketika kita bicara dari wilayah semenanjung kaki itu, semenanjung Italia sampai ke Bizantium sampai ke Asia itu bagaimana? Sampai ke India saja. Lantas jalur yang mana? Ini mungkin jalur yang sebelah utara ya, artinya tidak sampai ke Jazirah gitu kan. Kalau sampai ke Jazirah, Arabian Peninsula saya kira Sebetulnya dari zaman Konstantinus, Arabia dan India itu sudah berkontak. Sedangkan kalau India itu melalui jalur perdagangan karena ada diplomasi antara India dengan Konstantinopel pada saat itu, atau enggak Romawi lah. ya. Ya artinya mereka itu menggunakan apa? Jalan kan atau misalnya menggunakan onta, menggunakan jalur darat, kan belum ada kendaraan yang bisa Kapal, cepat. Pak. Betul, kapal, Bu. Kapal ya, mungkin ada juga Iya, ya, mungkin kapal itu sudah lama, Pak. ya kapal lebih Dari cepat ya. Kapal lebih cepat ya, abad mungkin ke pantai-pantai ya. Ya artinya, iya. ya maksud saya kan kapal itu lebih cepat dari manusia ya. Mm-mm. Ya karena kecepatan Layar. angin kan menggunakan kecepatan angin. Oke. Mereka berarti melalui pantai ya, jalur pantai. Berarti mereka ke pantai dulu kan, ke pantai dulu, kemudian menggunakan jalur laut ya, mengitari anak benua sampai mengitari mungkin sampai ke Teluk Persia, sampai ke Laut Merah. Dan di Laut Merah masih kapalnya yang dibawa ya, dulu itu masih ada ya catatan itu. Kapalnya yang dibawa ini diangkat kapalnya itu sangat berat sekali mengangkat kapal. Nah, bagian itu kan yang menjadi berat, tapi kan proses dari misalnya dari Teluk Bengal atau dari eh, muaranya Sungai Indus ya misalnya itu ya lumayan cepat juga. Ya artinya mereka tidak menggunakan jalur darat atau menggunakan jalur darat tapi dibantu oleh jalur laut ya, perairan. Itu ya. Gimana teman-teman? Saya tunggu lagi nih ada Yang bertapa 30 tahun itu Sophronius dari Hesek itu daerah mana ya, Pak? It- Baik. Jadi dia itu kelahiran dari Ukraina, Bu. Dia Oh. waktu itu ke Yunani untuk melakukan ya studi kayak saya lah di dalam biara kayak gitu. Tapi dia di sana itu dari umur 15 tahun sampai di sana itu 30 tahunan lah dia tidak keluar, fokus di sana untuk bertapa, tapi dengan hanya membaca, dia bisa membaca itu hanya dari buku-buku peribadatan. Hmm. Nah, untuk lokasinya di mana itu ada di Inggris, Bu. Namanya Biara Santo Yohanes Pembaptis kalau nggak salah tuh. Sekarang Hmm. yang mimpin itu namanya Romo Zakaria. Itu anak didiknya. Hah, Romo Zakaria. Ya namanya Romo Zakaria. Itu sempat datang ke tempat saya sih, sempat kenal dikit. Maaf, Romo, boleh ejaannya nggak? Saya nggak menemukan di Google ejaan dari Sophronius. Apakah F atau V? Pakai F, Bu. Pakai F. Sofro Iya. and Ius. Dari Oh, Essex. Tulisnya pakai E aja, oh, jangan E. ada H-nya itu.
seorang Santo ya. Kalau Ya, itu baru diumumin tuh tahun 2020-an kalau misal dia diumumin jadi santo itu. Baru-baru ini. Ya, gimana? Ada lagi dari teman-teman yang lain? Mungkin mencoba ini juga ya. Kalau Romo Yohan, apakah sudah jangan-jangan tahu lebih awal atau sudah tahu ya terkait dengan anggota kabinetnya atau bagian dari pemerintahan Umayyah Abbasiyah yang itu Kristen baik Ortodoks mungkin Ortodoks ya mayoritasnya ya. Itu itu ada nggak sih dalam dalam catatan sejarah di yang di Kalau kalau dari catatan yang saya tahu itu, Hah? Umayyad, terutama Umayyad itu bawahan dan mereka menganut Kristen Bizantium sebenarnya. Umayyad. Mereka Kristen Bizantium yang menjadi ini ya menteri itu gitu ya. Salah satu menterinya ada salah satu menteri di sana. Saya lupa namanya itu. Menterinya siapa waktu itu. Jadi pada waktu itu ada pembelotan ke Persia. Akhirnya menteri itu apa namanya dihukum dan diganti dengan menteri utusan Bizantium. Oh, Eh, jadi ada memang pergantian menteri karena ya ini urusan politik sekali lagi. ya itu boleh boleh. Ya, memang sangat ini ya ketika terjadi pada masa itu. Umayyah itu dinasti Umayyah itu tidak tidak seperti yang kalau sebagian orang yang pro dengan Umayyah, pro dengan Khilafah itu akan menyebutnya ya macam-macam ya terkait dengan itu zaman siapa ya yang disebut gak ada orang miskin. Zamannya Umar bin Abdul Aziz kalau nggak salah. Gak ada orang miskin itu gimana itu? Secara natural nggak mungkin terjadi. Ada satu negara pun Belanda ada. Belanda itu jangan salah, mereka menyembunyikan, bukan bukan nggak ada, bukan nggak kesenjangan bukan nggak ada. Kesenjangan antara kaya dan miskin itu pasti ada. Apalagi perbudakan justru oleh agama-agama ini malah yang tadinya ingin dihentikan malah berlanjut ya, malah berlanjut. Itu kan sesuatu yang berlawanan dengan tujuan dari kedatangan agama-agama ini. Yang dimaksud dua ini ya, itu agama-agama Ibrahimiyah ya, yang agama Ibrahimiyah yang belakangan ya, Islam, Kristen itu kan sangat sangat sebetulnya sudah naturnya adalah menghapuskan perbudakan, tapi yang terjadi kan perbudakan itu malah berkelanjutan sampai abad ke-19. Bahkan tercatat negara terakhir yang akhirnya memberlakukan perbudakan itu ilegal, jual beli budak itu secara terbuka ya disebut ilegal, itu kan belakangan paling belakang, paling terakhir menurut ini ya, menurut yang bisa dilacak di ensiklopedi internet ya, ensiklopedi bebas itu terakhir ya Arab Saudi 1962 kalau nggak salah atau 1965 sebentar itu
Itu bisa wah itu terlambat sekali 1900-an itu. Terlambat sekali. Ketika Malcolm X datang ke Mekah ibadah haji itu tahun berapa ya? 60-an ya? Apa 60-an, 1960-an itu dia melihat Mekah itu seperti abad yang lalu. Hari ini baru kita kalau kita ke Mekah kan kita melihat Mekah yang modern ya, ada lift, ada pertama ada apa sound system di Masjidil Haram kan sudah tahun 1970-an. Ya, sound system di Masjidil Haram itu kira-kira usianya seusia dari apa sebagian Bapak Ibu di sini. Baru ada itu, baru diterima oleh otoritas Al-Haram ya, Haramain. Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu baru menerima ada sound system, ada listrik. Itu baru diterima itu di listrik mungkin sudah, listrik sudah. Tapi sound system belum diterima sampai 1970-an. Ini sampai ya sampai sebagian sebagian kita baru lahir. Kalau saya kan saya lahir sudah ada ya sound system di Masjidil Haram, tapi sebagian ini baru lahir nih sebagian teman-teman masih bayi ketika ketika sound system Masjidil Haram itu baru ada, mulai ada. Bisa dibayangkan keterlambatannya itu pernah terjadi. Pak, Umayyah tuh maksudnya Bani Umayyah apa Bani gimana, Umayyah, Pak? Bani Umayyah ya. Negara itu imperium ya, negara imperium ya. Karena Bani Umayyah tidak jauh dengan imperium Bizantium, dengan imperium Romawi, bahkan Romawi kuno, Romawi zamannya Julius Caesar misalnya. Itu kira-kira nggak jauh beda sebelum Konstantinus era-era itu diulangi lagi oleh dinasti Umayyah. Misalnya ada eh, apa namanya orang Kediri ya, orang Kasim yang di Kediri mereka itu bukan dipotong penisnya enggak, tapi testis itu dipotong ketika masih kecil, masih usia kecil. Jadi mereka itu dipilih memang dari budak-budak anak-anak budak sahaya yang kira-kira menarik lah. Kemudian diambil ya dipotong itunya. Testisnya diambil. Jadi mereka cuma punya penis. Jadi ya memang hanya untuk kencing saja kan udah nggak ada. Untuk apa? Tujuannya untuk mereka nanti dipelihara ya. Jadi piaraannya ratu permaisuri ya dan eh, selir-selir. Selir itu sebetulnya eh, jadi gimana raja-raja Imperium Islam itu Umayyah, Abbasiyah, Utsmani, kemudian di India ada Mughal, di Mesir ada Mamluk, di mana lagi ada Safawi di Iran, di Persia ya. Itu mereka tetap mereka menjalankan ya ketika disebut poligami itu dibatasi mereka sampai 3 atau 4 ada yang 2 ya. Sulaiman Al-Qanuni itu The Magnificent itu memang istrinya 2 ya, tapi di luar istrinya itu ada dayang-dayang atau apa sekelompok perempuan yang memang mereka itu bukan bukan manusia merdeka statusnya, tapi budak. Nah selain perempuan ada juga laki-laki di situ di istana yang disebut harem itu. Itu bagian dari istana ya. Itu ada juga laki-laki. Laki-laki yang ada di situ itu bukan laki-laki yang masih jadi laki-laki. Mereka laki-laki yang memang disengaja untuk dipiara. Dipotong apa namanya kelaki-lakiannya. Ya, silakan. Nah, ini menjadi sangat apa tentu menjadi suatu fakta yang menyakitkan dan itu dimulai kembali. Jadi artinya malah malah melanjutkan suatu tradisi yang buruk ya dengan memelihara budak-budak yang khusus dipelihara untuk melayani perempuan itu apa perempuan-perempuan bangsawan ratu ya yang ada. Nah, itu kenyataan. Seperti kerajaan itu, Turki Utsmani ya, Pak. Yang pemain Ya, musiknya dibutakan matanya supaya tidak bisa melihat.
melihat para putri raja mandi. Ya kenyataannya begitu, Jadi, nah ini kemunduran ya, ketika kalau nggak salah kan Umayyah dan Abbasiyah masih ada sistem untuk proses apa namanya suksesi ya, tapi Turki lambat laun kehilangan sistem itu. Dan banyak hal-hal yang harusnya kalau kita melihat ya itu keterlambatan itu terjadi. Tapi memang harus diakui juga filsafat maju juga di situ saat itu. Nah, ada raja-raja, khalifah-khalifah, kaisar-kaisar yang pro dengan para ilmuwan, ya. Sehingga walaupun pada saat itu teokrasi pemerintahannya, tapi mereka juga mengundang para ilmuwan. Di Imperium Romawi, Imperium Bizantium itu juga terjadi. Ada yang mengundang para ilmuwan di sama di Imperium Islam juga seperti itu. Ada yang tidak, ya ada juga sebagian yang kontra dengan ilmuwan, dengan ilmu pengetahuan. Ya, silakan. Pak, saya kah? Ya, ya. Ini Pak, saya cuma mau ini tadi kalau tadi saya dengar bahwa laki-laki yang tadi yang dipiara tadi diambil testisnya sejak kecil. Saya cuma berpikir bahwa salah satu fungsi testis itu adalah menghasilkan testosteron. Testosteron itu untuk perkembangan seks sekunder pada laki-laki dan untuk dia untuk pertumbuhan tulang, dia untuk pertumbuhan massa otot gitu. Maka ketika dari kecil dia sudah dia tidak akan tumbuh tinggi, dia tidak akan mempunyai ya massa otot sebagaimana six pack itu tidak akan pernah terjadi karena testosteronnya nggak ada gitu. Jadi apakah benar testisnya yang diambil? Saya bertanyakan itu karena kalau gitu kan, padahal dia mempekerjakan mungkin mau yang dia tuh yang dipilih yang cakep-cakep yang ini nggak akan muncul kecakapannya itu yang ada infantil dia karena tidak akan ini nggak akan berkembang. Secara ininya ya, setahu saya memang diambil. Apakah diambil keseluruhan ataukah ada proses ya? Ada satu cara yang canggih pada saat itu ya. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas ya diambil memang atau diputus lah. Pokoknya dia nggak bisa. Jadi spermanya itu nggak keluar. Kalau hanya spermanya untuk tidak keluar, mungkin dilakukan yang seperti sekarang itu yang vasektomi itu masih mungkin untuk sperma tidak keluar. Tetapi kalau testis diambil itu rusak seorang laki-laki. Karena tubuh itu untuk tumbuh perlu banget untuk testosteron. Gitu. Ya, berarti vasektominya pada masa itu seperti apa? Ya, barangkali tidak keseluruhan ya, tapi ada caranya lah untuk menghentikan spermanya itu. Karena kalau nggak salah ada ya sebagian yang orang Kasim itu yang akhirnya bisa dipromosikan menjadi ketentaraan ya, masuk ke militer. Nggak mungkin mereka masuk ke militer kalau diambil keseluruhan ya, benar-benar. Bisa jadi ada metode di sana. Jadi ada sebagian kita belum ketemu ya. Ada teknologi-teknologi modern sebetulnya pada masa itu yang kita belum tahu, belum mengerti, belum memahami. Ada masyarakat Kalau vasektomi sudah lama Pak, dari zaman dulu sudah ada memang. Cuma memang caranya lebih tradisional. Jadi risiko infeksi itu ada karena untuk vasektomi itu yang diambil kan vas deferennya. Vas deferen kan adanya di luar, jadi mudah untuk melakukan operasi itu, pengikatan itu. Ya, ini akan panjang ya dan sangat menarik ya. Sangat menarik itu. Kita bisa mengetahui teknologi yang terjadi pada masa itu. Nah, ada ya. Sudah banyak loh teknologi-teknologi baru ya. Termasuk ada postingan Facebook yang menunjukkan satu artikel ya. Saya baca artikelnya itu ya antara lain memang mereka gini, itu artikel yang membantah ada argumentasi yang kontra dengan operasi sesar ya.
Nah, argumentasi kontra itu dibantah oleh satu artikel yang mengutip kitab, apa nama kitabnya itu. Jadi Nabi Muhammad tidak lahir melalui jalur kelahiran biasa. Artinya kan sesar. Tidak, tapi dari perutnya yang perut yang dibelah, perut yang terbelah. Jadi terbelahnya perut eh, Ibunda Aminah itu kan nggak mungkin secara apa tiba-tiba begitu aja kan, pasti itu kan ada proses operasi pembedahan, ya yang itu kan kita nggak apa barangkali sudah ada memang pada masa-masa itu. Oke, ada lagi? Halo. Saya Pak, mohon izin Pak bertanya. Halo, Assalamualaikum. Ya, ya. Waalaikumsalam. Ya, mungkin ini Pak yang perlu mohon penjelasannya kembali. Tadi Romo Yohan juga menjelaskan bahwasanya apa namanya sebelumnya ada apa konsep ya yang dibawa apa dipelopori oleh Arius bahwasanya menentang konsep keilahian dari Isa Al-Masih. Jadi eh, konsep teologi Arius ini ataupun eh, filosofinya, ini filsafat yang diadopsi oleh Arius ini kenapa sampai banyak mendapatkan pertentangan. Nah, kemudian kira-kira kenapa yang berkembang sampai dengan sekarang ini adalah eh, berbeda maksudnya itu tetap dengan bahwasanya Isa Al-Masih itu adalah eh, sosok yang ilahi. Keilahiannya memang dia disamakan dengan Tuhan. Kira-kira faktor apa yang berkembang filosofi yang semacam itu sampai dengan saat ini. Kemudian tadi kenapa konsep daripada Arius itu tidak berkembang dan mendapat berbagai macam penentangan. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, ini bagian apa ini? Ya, itu Romo Yohan, silakan. Oke, kenapa Arius ditentang? Karena itu jadi kayak gini, Mas. Arius ini sebenarnya ini sudah 3 kali diasingkan. Jadi bukan 1 kali pengasingan, yaitu 3 kali. Jadi zamannya Alexandros dia diasingkan. Terus sampai zamannya Athanasius Agung dia pun diasingkan. Nah, perdebatan ini terjadi ketika Athanasius kembali dari pengasingannya. Jadi kenapa ajaran Arius ini dikatakan ajaran ini sebenarnya berkembang tapi hanya di dalam Assyria saja. Kalau apa jadi hanya dalam kelompok itu saja tapi tidak pada kekristenan Bizantium. Nah, kenapa apa namanya kenapa dianggap salah? Karena seperti ini. Pada perdebatan waktu itu adalah dalam konsep Isa Masih yang pernah berkata, jika kamu melihat aku, kamu sama saja dengan melihat Bapa. Nah, dalam konsep ini Arius mengatakan bahwa dalam ayat ini Kristus itu tidak menyamakan diri sebagai Bapa, tapi dia hanya menyatakan bahwa siapa yang melihat dia itu ya sama saja seperti Bapa, tapi dia bukan berasal dari sang Bapa. Nah, argumen ini ditentang oleh Athanasius yang berkata bahwa jika jika Isa masih berkata demikian, apa yang kamu lihat? Siapa yang kamu lihat? Dan siapakah yang membuat alam semesta ini? Dan Arius itu menjawab bahwa yang menciptakan apa namanya alam semesta ini adalah hikmat sang Allah. Nah, dalam teologi
kekristenan sendiri, hikmat itu merujuk kepada Al-Masih sendiri. Tidak lain dan tidak bukan bahwa Al-Masih itu sudah ada di dunia ini sejak dahulu kala. Nah, itu yang ditentangkan, yang dianggap salah oleh para bapak gereja pada waktu itu, karena mereka beranggapan bahwa Al-Masih itu adalah hikmat itu. Sedangkan Allah menciptakan dunia dengan hikmatnya, dengan firman-Nya. Siapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah Sang Kristus, Sang Kalimatullah. Dengan kalimatnya dia menciptakan. Nah, ini yang ditentang oleh para bapak sendiri, karena ini sudah benar dikatakan bahwa ini sudah benar-benar kesalahan fatal. Dia jadi ada anggapan bahwa Arius ini terpengaruh oleh para filsuf, dan ini tidak benar, dikatakan tidak benar, karena apa yang dikerjakan Kristus sendiri berkata, apa yang dikerjakan oleh Kristus sama seperti yang dikerjakan oleh Sang Bapa. Ini berhubungan dengan kodrati, adikodrati, bahwa apa yang dilakukan Kristus itu sama saja dengan yang dilakukan dengan Sang Bapa. Kristus itu lebih rendah dari Bapa atau lebih tinggi dari Bapa? Tidak, mereka itu sejajar dalam kodrat. Nah, ini yang ditentang oleh Arius. Maka dari itu, ajaran Arius ini konsepnya bahasa, bukan waktu itu antara Arab dengan itu. Dia ini yang dikatakan bahwa, dan sebelum itu sekolah Alexandria ini sudah terkenal meloloskan beberapa para tokoh gereja yang pengajarannya simpang siur. Jadi para bapak waktu itu sudah mengenal bahwa seseorang dari lulusan Alexandria. Jadi bukan hal baru, namun hal yang sudah umum terjadi pada waktu itu. Mungkin seperti itu aja, Pak. Mas, terima kasih. Jadi gini Romo ya, kalau boleh berandai-andai ya, kalau saja konsep filosofi seperti Arius itu tadi banyak mendapatkan pertentangan dari bapak-bapak gereja pada saat itu, apakah pertentangan itu dari bapak-bapak gereja ini salah satunya mungkin konsep daripada Arius, konsep teologi daripada yang dianut ataupun diadopsi oleh Arius ini memiliki kesamaan dengan Islam mungkin Pak, pada saat itu, bahwasanya Al-Masih Isa itu seperti dalam Islam ini kan dia hanya sebagai seorang nabi, manusia biasa. Oke, seperti itu Pak. Oke, saya akan jawab. Jadi datangnya Arius ini lebih dulu daripada Islam. Itu abad ke berapa ya? Konsili Nikea abad segitu. Jadi, dan ini bukan hanya Arius yang datang, tapi ada juga Evtychius, Euzoios, dan juga siapa satu lagi waktu itu. Pokoknya seorang usaha sama. Jadi bukan satu orang, tapi ada beberapa orang. Hampir ada 10 orang lah pada waktu itu, 10 orang dan berkelompok. Nah, salah satu yang menariknya, dalam letak geografis Arabia itu didominasi oleh kekristenan Assyria. Kenapa? Hal ini didukung oleh adanya sekolah teologi di sana yang bernama apa sih? Maaf, punten nanya. Gua yang yang gua Nabi Muhammad yang didatengin malaikat, namanya gua apa ya itu ya? Saya lupa namanya. Gua Hira. Ya, jadi di situ di Hira. Saya juga sudah menelusuri dari ensiklopedia Persia bahwa memang benar di situ ada namanya kotanya Al-Hira. Nah, kota Al-Hira ini itu banyak orang-orang lulusan sekolah sana yang bermisi di daerah dataran Arabia. Salah satunya itu ya pertapaan itu. Jadi secara geografis Arabia itu sudah terpengaruh oleh konsep doktrin dari Arius Nestorius yang menolak keilahian Isa Al-Masih itu. Dan terdapat 2 sekolah di situ, antara di Bosra dan juga di Al-Hira ini. Dan ini didukung oleh ensiklopedia Persia. Di situ ada letak namanya Al-Hira, tapi mungkin seperti sebuah desa kecil atau sebuah kota. Nah, di situ tercatat ada sekolah teologi di sana.
Ya, mungkin seperti itu saja. Nah, ya kan jadi menarik ya, teman-teman ya. Sini ya. Terima kasih. Oh, Ya, apa namanya? Kita sudah mulai jam 7 ya. Ya, berarti tinggal sekitar 30 menit lagi ya. Kita coba untuk tidak terlalu malam ya. Nah, apa namanya? Ketika kita mempelajari dua agama besar ini, Islam dan Kristen, tiga ya dengan Yahudi. Kalau kita lihat banyak ya perjumpaan-perjumpaan ya, ada pertemuan-pertemuan penafsiran maupun secara teks ya, tradisi, pertemuan-pertemuan tradisi. Nah, inilah yang membuat di mana ada titik temu dan ada titik pisah antara agama-agama Ibrahimiyah ya, atau Abrahamik. eh, yang oleh sebagian sarjana dikatakan dimulai dari Majusi atau Zoroaster, sebagian lain menyatakan dimulai dari Judaisme atau Yahudi. Ini secara historis atau catatan sejarah ya. Nah, itu yang kita lihat. Yang bisa kita baca adalah apa yang dalam catatan sejarah ini. Ada perbedaan-perbedaan pandangan ya, ataupun perbedaan-perbedaan tradisi penafsiran terhadap peristiwa-peristiwa sejarah. Itu kemudian juga konsepnya, ya konsep. Karena teksnya kira-kira ada kesamaan-kesamaan terkait misalnya dengan manusia pertama, ya konsep manusia pertama, konsep penciptaan ya proses penciptaan. Kira-kira setahu saya kalau dari membaca teks agama-agama ini eh, Tuhan ya Allah tidak menciptakan alam semesta secara langsung tanpa adanya perantara. Saya nggak tahu kalau di kekristenan perantara dalam proses penciptaan itu dibahas nggak di filsafat Kristen? Coba Romo Yohan. Halo. Ya, Pak. Seperti apa dulu? Mat, perantara yang seperti apa? Ya perantara itu maksudnya seperti eh, Big Bang ya. Ledakan itu ledakan Big Bang sebagai perantara atau proses evolusi atau perantara kita terjadi kan karena orang tua kita melakukan hubungan biologis, kemudian ibu kita mengandung melahirkan itu bagian dari yang disebut perantara atau bekerja apa kita mendapat rezeki itu kan ada yang menjadi perantara gitu jika gitu Mungkin seperti ini ya, apa namanya, seperti apa yang katakan tadi bahwa Allah itu menciptakan dunia itu dengan firman-Nya, jadi tidak ada perantara dalam hal ini. Tapi yang bertugas itu penciptaan itu adalah pribadinya yang kedua. Dalam bahasa teologisnya itu apa namanya, hikmatnya sang Allah itu sendiri yang menciptakan dunia. Jadi tidak ada perantara dalam hal ini. tidak disebut perantara ya, Tidak ada. bukan bukan itu konsep yang Tidak berbeda disebut ya. perantara. Nah, antara hikmatnya itu dengan Iya, itu perantara. konsep Kristen sih. Ya. Mungkin proses, Pak, bukan perantara ya, proses. Ya proses karena apa namanya yang setahu saya kalau di filsafat Islam disebutnya adalah perantara ya, disebutnya perantara. Tapi proses ya lebih lebih ke proses memang. Oke itu karena ada sebab apa tadi sebab objektif kan, sebab objektifnya. Kalau sebab subjektif kan Tuhan itu sendiri, tapi bisa ya ledakan itu mungkin sebab forma ya, atau ya mungkin bisa juga kayak itu proses itu ya.
Oke, jadi proses penciptaan itu tidak langsung ya, tapi ada prosesnya, ada apa itu diperbincangkan ya, ada dialektika soal itu. Oke, gimana? Ada lagi yang ingin bicara atau bertanya? Filsafat Islam nih bagian dari ini ya Pak. Nanti untuk UAS. Ya, nanti di UAS ada materi ini ya, filsafat Islam juga, kelahiran filsafat Islam. Ini belum masuk ke filsafat Islam yang dipelajari di semester berikutnya ya. Setahu saya di semester berikutnya nanti filsafat Islam akan saya coba siapkan kalau saya dapat lagi kelasnya, ketemu saya lagi. Untuk yang ilmu Al-Quran dan tafsir ya kemungkinan ketemu saya sampai semester 4 ya. Setelahnya belum tahu ya. Kemudian nanti mudah-mudahan bisa eh, menemani teman-teman sampai akhir masa studi gitu. Ya, yang dipelajari dalam filsafat umum ya masih masih sifatnya general seperti ini, yang umum. Tadi filsafat Kristen dengan Kristen awal ya, Kristen awal yang saya maksud itu sebelum sebelum kedatangan Islam ya, tapi bisa juga filsafat Kristen awal itu ya sebelum memasuki bagian tengah dari abad pertengahan. Karena awal abad pertengahan itu ya di tahun 500-an itu, awal abad pertengahan. Pertengahan kan yang dimaksud pertengahan dari abad dari milenium pertama ya. Iya, dari milenium pertama menuju milenium kedua. Jadi tengah dari milenium pertama sampai tengah milenium kedua. Itu pertengahannya yang dimaksud. Jadi kira-kira waktunya 1000 tahun, 500 1500 atau 600 1600. Kira-kira 1000 tahun. Itu ya, atau bisa juga pertengahan dari setiap-tiap milenium ya, berarti 500-an, 1500-an, nanti juga 2500-an dan seterusnya. Oke, ada lagi?
Romo Yohan masih bisa memberi tambahan? Tambahan dengan tema apa dulu, Pak Imat? Belum ya? Coba. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau enggak? Ini waktunya tinggal 20 menit ya. Enggak nyampe. Ini apa? Oh, Mahesa Dev. Ya, izin deh. Oke. Tentang itu Pak, sufistik di dalam Kristen tuh ada nggak Pak? Ya, sufistik itu kan mistis ya, mistisisme. Hmm. Mungkin apa namanya, lebih pendekatannya itu kepada pertapaan, Bu. Kalau sufisme Oh, lebih dekatnya ke sana. kayak keheningan gitu ya, apa namanya? Iya. Introspeksi. Ya mau nanya lagi ini sama Romo. Ya. Izin Romo mau nanya lagi. Tadi kan ada dalam Kristen itu kan ada pertapaan gitu ya. Tadi seperti yang disampaikan Ibu Nur ada apa sufistik. Nah kira-kira kalau memang ada metode seperti itu dalam pertapaan itu dia punya apa namanya punya metode-metode tersendiri dalam hal untuk pertapaan dalam mencapai pencerahan itu, Romo. Kalau di dalam Islam memang dia punya metode-metode tertentu ya dalam sofistik dalam Islam, dalam tasawuf. Mungkin itu Romo. Demikian, terima kasih. Jadi untuk mencapai pencerahan mungkin kami tidak se ekstrim Buddha. Yang apa namanya, yang mungkin sampai bertapa berapa hari, itu tidak, karena artian dari bertapa itu tidak untuk menyakitkan tubuh jasmani kita. Kita juga masih butuh makan, apa namanya, makanan jasmani. Nah, untuk mencapai pencerahan itu ada berbagai metode, Mas. Jadi mencapai pertapaan itu kita mempunyai beberapa latihan. Yang paling utama itu latihan melawan akal pikiran. Kenapa? Karena akal pikiran ini yang sering terjadi dan sering dengan mudahnya datang hal-hal kotor. Sedangkan untuk hal-hal jasmani kita, tubuh kita, kita bukan mempersingkat sih, tapi seperti memutus sendiri, kehendak kita sendiri. Nah, makanya dari itu, Yohanes Klimakus, yaitu kepala biara dari biara Sinai, itu menulis buku yang namanya Tangga Menuju Surga. Itu adalah aturan yang sampai saat ini pertapaan memakai metodenya. Jadi dalam buku eh, tangga tangga ke surga itu dikatakan bahwa ada 30 tangga yang harus dilalui oleh umat Kristiani. Yaitu apa saja? Yaitu nilai-nilai Kristiani seperti halnya rendah hati, tidak apa namanya, eh, tidak marah-marah, dan juga tidak apa namanya itu, tidak rakus, itu di apa namanya, ditulis. Nah, salah satu yang bagian penting di situ adalah ada yang namanya, mungkin bahasa umumnya saya akan terjemahkan itu sebagai ketergantungan. Nah, seorang petapa itu bergantung kepada bapak spiritualnya. Nah, dari bapak spiritualnya dia akan belajar bagaimana mencapai pencerahan itu dengan memutus kehendaknya sendiri. Jadi kehendaknya dia itu adalah kehendak dari bapak spiritualnya itu. Jadi misalkan ada suatu cerita waktu itu, yaitu dari San- Santo Antonius sendiri. Jadi seperti kisahnya itu adalah waktu itu dia pergi ke pertapaannya, lalu diikuti oleh satu orang namanya Pambo. Nah, Pambo ini adalah orang Mesir juga. Dia ikut ke sana dan dia ditanya oleh Antonius, "Kamu ingin apa?" "Saya ingin menjadi seorang rahib." Nah, Antonius yang melihat dia, mungkin karena di dalam pertapaan Kristen itu tidak seperti sufi, Mas.
yang mungkin orang lain bisa diterima dengan apa namanya di Sufi bisa misalkan ada orang mau belajar itu diterima dengan mudah nggak Mas? Saya tanya. Tergantung mursidnya, Pak. Eh, oh, tergantungnya ya. Jadi Berarti mursid ya itu bisa hampir melihat, sama sih karena mursid itu ada bisa melihat kesamaan. apakah Di sini ada layak kesamaan. diberi ilmu atau tidak ini. Ah, berarti ya untuk untuk sampai sini berarti ada kesamaan karena Ya, ya, waktu itu baru Antonius nyimak Romo, melihat maaf. bahwa Pambu ini Lagi, ya apa namanya Antonius ini melihat Pambu bahwa oh mungkin anak ini tidak bisa nih ikut saya nih karena pertapaan itu berat. Akhirnya waktu itu dia ditinggalin di pertapaannya selama 3 hari 3 malam, tidak makan apa-apa. Akhirnya Antonius keluar dari pertapaannya dan melihat dia dan dia berdiri di tengah malam dan bertanya, kamu sedang apa di sini? Kamu menunggu saya membuka pintu? Ya, saya menunggu Anda dengan tidak makan tidak minum selama 3 hari 3 malam. Ya, masuk masuklah ke pertapaan saya. Dia dimasukkan sampai akhirnya dia berkata seperti ini. Nah, dari sini ada kejelasan kenapa seorang yang ingin mendapat pencerahan itu harus mengikuti kehendak dari bapak spiritualnya. Jadi pada kisah itu Antonius memberikan 2 kacang, bisa dibilang itu kacang kedelai, sejenis kacang kedelai, 2. Sedangkan Antonius memakan 3. Nah, pada saat itu Pambu menolak, tidak, saya tidak akan makan ini, saya harus makan 3. Antonius pun berkata, makan, kamu itu bukan seorang rahib. Tidak, saya seorang rahib, jawab Pambunya. Seperti itu. Akhirnya dengan dilakukan oleh Pambu terus-terusan, berkatalah Antonius kepada Pambu, pertapaan itu sulit. Apa kamu bersedia? Dan saat itu bersama satu, jadi senior kita berikan. Jadi misalkan seperti yang Pambu lakukan, tidak minum, tidak makan selama 1 malam, satu malam penuh. Itu yang dilakukan. Nah, setelah selesai, dia akhirnya dibuatkan pertapaan untuk dirinya. Dan seperti kebiasaan orang Mesir pada waktu itu, apalagi Antonius berkata, kamu sekarang sudah rahib, sekarang panggilanmu Abba, yaitu Bapak. Nah, dari kisah Antonius ini menjadi apa namanya, menjadi suatu pegangan bagi pertapaan di kekristenan. Untuk mencapai mencapai kejernihan pikiran, kita harus melawan akal pikiran dan kehendak kita sendiri untuk mengikuti kehendak Bapak spiritual kita. Nah, ini yang menjadi beberapa orang masih susah karena apa namanya kita misalkan kita ingin duduk tapi sama bapak spiritual kita nggak boleh, kita harus kita harus benar nggak bisa melakukan itu, nggak bisa nggak bisa duduk sama sekali, jadi harus berdiri terus kayak gitu sampai disuruh duduk seperti itu. Nah, untuk mencapai kejernihan sendiri itu lebih banyak proses untuk melawan pikiran Mas dalam pertapaan itu. Jadi apa namanya, beberapa kali Bapak Badang Gurun berkata bahwa kosongkanlah pikiranmu. Itu, itulah beberapa cara bagaimana kita mencapai pencerahan pada pertapaan kekristenan. Mungkin cukup segini saja. Terima kasih. ya, terima kasih Romo. Oke, ya. Terima kasih ya. Terima kasih Romo Yohan sudah bersedia ya menyediakan waktunya. Juga teman-teman, ini sudah tinggal sedikit lagi. Ini yang tentang filsafat Islam belum ada pertanyaan lagi atau gimana, Bu Nurisa? Minggu depan, Pak. Minggu depan Masih tuh kan harusnya sudah Pancasila masuk. ya? Bentar, saya cek. Minggu depan Pancasila ya? Oke, minggu depan Ya, masuknya kan Pancasila waktunya ya? sudah habis, Pak. Sebenarnya menarik itu Eh, Al-Farabi ya. ya, ya, karena waktunya sudah habis. Bentar, saya lagi buka RPS.
Ini ya. eh Bentar. Sudah pas. Nah, tiga tema terakhir ya, tinggal tiga tema ya untuk apa filsafat umum ya. Kebangkitan filsafat Barat di Eropa dan datangnya abad pencerahan, filsafat Nusantara, dan kemudian reaksi filsafat dengan kearifan lokal ya. Filsafat Nusantara dengan tasawuf Nusantara itu dekat ya. Eh, itu kalau yang Pancasila juga kira-kira tinggal tiga ya. Ya ya, sepertinya tinggal tiga juga ya. Nanti minggu depan tuh Pancasila ya, studi Pancasila dan kewarganegaraan. Yaitu bukan kewarganegaraan tapi kewargaan. Oh enggak ya, belum kemarin apa Bu Nurisa? Pancasila itu temanya kemarin Apa ya? agama ya. Berarti masih ada satu, dua, tiga, empat, lima lagi ya, lima tema lagi. Masih ada lima tema lagi berarti. Ya, untuk Pancasila masih ada lima tema, sementara untuk apa? Untuk filsafat tinggal tiga ya. Jadi nanti filsafat Pancasila itu dua tema ya besok ya. Minggu depan itu relasi Pancasila dengan ideologi dan pemikiran sosialisme, komunisme dan ya, dari liberalisme, demokrasi, kapitalisme. Ini dua itu dulu baru kemudian di bawahnya ini tiga tema seperti itu ya. Oh, kemarin itu sosioreligiositas. Ya yang agama ya, Ya, agama-agama. Oke. Itu barangkali ya kita cukupkan sampai di sini dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.